Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam channel ini untuk membaca bersama kitab Riyadul Badiah ini. Tidak semua orang ya berkesempatan membaca kitab ini, namun kita semuanya alhamdulillah diberikan waktu, diberikan keluangan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan terus melanjutkan ibadah kita, menambah ilmu kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya robbal alamin. Wasalisu, kita masih membahas rukun sholat ya. Dan yang ketiga sekarang adalah takbiratul ihram. Wasalisu takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fiha Allahu akbar. Jadi ketika melakukan takbiratul ihram ini, maka ditetapkan di dalamnya itu untuk membaca Allahu Akbar. Fala tasihu bigoiri zalika. Dan tidak sah takbiratul ihram ini, bahkan sholatnya, kecuali dengan ucapan tersebut. Lil qadiri alaihi, baik bagi yang mampu, wa ajizu anhu, maupun juga yang tidak mampu. Ya'ti bima qaddaro alaihi, yaitu apabila dia tidak mampu, maka dia harus menetapkan di dalam hal yang dia mampu. Misalnya orangnya mungkin kurang mampu, kurang fasih dalam baca Allahu Akbar, maka dia harus memampukan diri atau semampunya dia alaihi dalam di dalam mengucapkan alaihi takbir ini Allahu Akbar gitu. Walau bigoiril arabiyah, meskipun dia bukan seorang bangsa yang Arab. Wallahu alam. Wa sunatu, silakan ini kalau misalnya kurang jelas bagian ini, saya juga sama ini di bagian ini sepertinya harus nambah ngaji lagi nih. Wa sunatu, yang pasti kita maksimalkan untuk membaca takbir ini ya. Hanya ada satu, yaitu takbiratul ihram. Wa sunatu, dan sunahnya akibat setelah hadhihi takbirati, setelah takbir ini, ayyaqra'a doa al-iftitah, yaitu membaca doa iftitah. Summa yata'awwaza minasyaitonir rajim, lalu memohon perlindungan, berta'awuz dari setan yang terkutuk. Begitu. Jadi setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah itu sunat, lalu juga membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warabi'u, dan rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Fatihah bil basmalah fi qiyami kulli raqatin, yaitu dengan membaca basmalahnya juga. Jadi Fatihahnya dengan diawali basmalah ya. Fi qiyami kulli raqatin, ketika berdiri di setiap rakaatnya. Wal masbuk, adapun bagi makmum yang masbuk, yatahammaluha anhul imamu, maka ditanggung oleh imam. In kana ahla litahamuli, apabila dia atau imamnya ini ahli apabila dia membaca Fatihah gitu. Ya, wal masbuki yatahammaluha anhul imam, ditanggung oleh imam. In kana ahla litahamuli, maksud in kana ahla litahamuli ini adalah in kana, apabila aya atau apabila ada, ahlan, imam ini adalah ahli, litahamuli, bagi
nanggung tersebut. Oh alah, maksudnya apa ya? Saya suka nggak berani mengartikan lebih. Oleh karena itu penting memang mengaji itu ya, supaya setiap kitab ini kalau hanya membaca itu tidak cukup ya. Tapi kalau misalnya kita mengaji, bertanya langsung, itu kita bisa menambah ilmu. Mudah-mudahan kita bisa terus bertemu dengan para ulama, dekat para ulama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan bacaan kita, pemahaman kita dalam sholat. Ini baru bab sholat aja nih. Warobiu, dan yang keempat, rukun yang keempat qiraatul Fatihah tadi udah. Anhu imamu in kana ahlul litamuli wa yajibu, dan wajib tartibul Fatihah, menyusun itu Fatihah. Jadi nggak boleh loncat-loncat ayatnya. Jadi dari basmalah ke alhamdulillah terus sampai waladhdallin. Wa muwalatuha, dan harus terus menerus ya, jangan berhenti atau misalnya dijeda sama ayat lain. Wa tajwidu hurufiha, dan wajib juga tajwid di dalam setiap hurufnya. Makanya wajib belajar tajwid, mempraktekannya khususnya dalam surat Fatihah ini, supaya Fatihah kita memenuhi kriteria Fatihah yang diterima pembacaannya di dalam sholat. Wa mura'atu, dan mura'atu itu apa nih? Menjaga tasdidatiha, tasdidna al-arba'a asyarah, yang berjumlah 14. Waman ajaza anil Fatihah qara'a badalaha, apabila dia tidak mampu membaca Fatihah, belum hafal atau sulit membacanya, qara'a badalaha, maka dia bisa membaca menggantinya sab'a ayatin, dengan 7 ayat minal Quran, dari Al-Quran. Jadi surat apa saja, ayat yang mana saja silahkan, apabila tidak mampu membaca Fatihah. Jadi kalau mampu, kita harus memampukan diri ya untuk membaca Fatihah ini. Fa'in ajaza anil Qur'ani ata sab'atu anwa'in minadzikri, apabila tidak bisa juga membaca 7 ayat dari Al-Quran, maka dia bisa membaca 7 macam dari zikir. Fa'in ajaza anil zikri, apabila tidak mampu juga melakukan hal tersebut, 7 macam zikir, waqafa sakitan biqadriha, maka dia bisa diam, jempling. Apa sakitan itu diam aja, uskut, diam gitu. Biqadriha, dengan kira-kira sepanjang bacaan Fatihah. Wala yutarjimu anha, dan janganlah kamu menerjemahkannya. Jadi tidak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa Arab, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu nggak boleh ya dalam salat. Wasunatu ayyaqra'a suratan aw syai'an, dan sunahnya yaitu membaca surah ataupun sesuatu minal Qur'ani, beberapa ayat dari Quran ba'dal Fatihah, setelah Fatihah ini ya. Jadi kita sunah membaca surah ataupun beberapa ayat dari Al-Quran setelah membaca Fatihah. Cukup jelas ya. Fi kulli raqatin, di setiap rakaatnya. Minas sholati minas sholati sanai'atu, minas sholati sanaiyah, dari sholat-sholat sunnah. Wa fi raqatil ulataini faqat minas sholasiyah. Jadi kalau misalnya sholat minas sholatis sanaiyah, jadi kalau sholatnya 2 rakaat, itu di setiap rakaat membacanya. Apabila sholatnya itu minas sholasiyah warubaiyah, 3 rakaat ataupun 4 rakaat selain subuh pastinya, maka dia membaca Fatihah dan suratnya ini, membaca surat setelah Fatihahnya ini hanya pada 2 rakaat pertama ulata ini. Wallahu a'lam. Wal khamisu, dan rukun yang kelima, wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan pada rukun yang ketiga dan yang keempat. Jadi rukun ini adalah bangunan ataupun struktur utama dari sholat ya. Jadi dalam ibadah itu, dalam setiap ibadah haji, puasa, sholat, zakat, ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi syarat itu adalah apa-apa saja yang harus dilengkapi sebelumnya. Kalau misalnya mau mendirikan rumah, syaratnya ya harus ada IMB dulu gitu ya. Harus cukup uangnya. Karena kalau nggak cukup uangnya nanti setengah jadi. Tapi itu belum bangunan ya. Hanya syarat-syarat sebelum di luar bangunan yang harus ada untuk membangun bangunan tersebut.
seperti IMB gitu ya, minta izin, harus menyiapkan tanah dulu, menyiapkan modal dulu. Nah, itu syarat-syarat kalau sholat itu seperti menghilangkan hadas kecil ya, menghilangkan hadas besar, suci dari najis, baik tempat yang kemarin udah dijelaskan semuanya. Nah, ini rukun. Rukun itu bangunannya, struktur utamanya. Jadi dia adalah fondasinya, dia adalah tiangnya, dia adalah atapnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemahaman dan semangat terus untuk belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.